Selamat pagi sahabat, kita datang lagi dalam sesi apa? Motivasi kurban ya. Motivasi kurban ini kan di musim kurban ini sahabat sebentar lagi ya. Motivasi-motivasi yang menurut saya bermanfaat tetap kita share ya sahabat ya. Jadi biar apa? Istilahnya saling ya ingatlah barangkali ada yang lupa di antara kita kan gitu sahabat ya. Tapi mohon maaf lah sahabat yang kayak begini-begini ini biar kita lebih semangat lagi ya. Di subscribe mohon kan gitu. Jangan lupa like and lonceng kan gitu sahabat ya. Mohon maaf sahabat ya. Kita share lagi motivasi-motivasi yang mungkin bermanfaat lah untuk kita semua sahabat ya. Jadi selembar kertas motivasi berkurban. Jadi saya gambar sapi ini sahabat ya, mungkin nggak berbentuk atau berbentuk juga ini lumayan. Jadi saya kasih judul gambar sapi dan semangat berkurban kan gitu sahabat ya. Jadi motivasi kurban sendiri yang utama adalah bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Ya seperti yang demikian itu juga bukan reka-rekaan kita juga, memang seperti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala seperti ini ya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. Jadi motivasi kurban yang utama itu adalah bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Quran surat Al-Hajj ayat 37 sebenarnya. Jadi enggak ada yang berlebihan, mungkin berlebihan menurut manusia tapi memang seperti itulah istilahnya. Allah Subhanahu wa taala itu memberi apa ya, ayolah kita itu kita diajari baiklah sebenarnya, karena definisi dari kurban ini luar biasa. Karena ini kan meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam serta wujud kepedulian sosial untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama sebenarnya sahabat. Jadi ya terutama fakir miskin lah. Kalau yang sudah mampu-mampu mah jangankan istilahnya daging sapinya juga bisa punya banyak. Jadi esensi dari motivasi kurban ini adalah meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam kan gitu, serta wujud kepedulian sosial untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama fakir miskin kan gitu. Jadi ibadah ini sebenarnya juga menghapuskan sifat egois dan bisa loh sahabat mensucikan harta. Jadi memang akhirnya ego kita kan bisa terpecahkan dan bisa mensucikan harta sebenarnya kan gitu kan. Jadi motivasi berkorban itu apalagi di saat-saat musim kurban begini memang harus selalu disuarakan kan gitu istilahnya sahabat ya. Karena esensi dari kurban sendiri ini adalah salah satunya bukti cinta kita hamba terhadap Tuhannya. Jadi bukti cinta dan takwa kan gitu. Karena berkurban ini merupakan bukti, ya itu tadi saya bilang, bukti cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang istilahnya itu melebihi cinta pada harta benda kan gitu. Terus yang paling penting juga di sini ya kita akhirnya sekaligus ya
menjalankan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam kan gitu. Terus solidaritas sosial ya akhirnya menjadi meningkat, terus kemudian erat kembali kan gitu kan. Karena korban sendiri ini kan membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan menyalurkan daging kurban kepada fakir miskin, terus kemudian duafa kayak gitu kan. Jadi memastikan semua akhirnya ikut merasakan kegembiraan Idul Adha kan gitu. Karena nanti kan akhirnya ya nggak si kaya kan gitu kan, nggak si yang miskin gitu kan, akhirnya semua ikut merasakan kebahagiaan ya dengan alhamdulillah bareng-bareng kita menikmati daging kurban kan gitu sebenarnya. Terus juga mensyukuri nikmat. Yang paling penting memang mensyukuri nikmat, karena itu merupakan wujud terima kasih hamba, terima kasihnya kita sebagai manusia ini atas rezeki dan kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak. Jadi dengan kurban seperti begini itu merupakan wujud, yaitu tadi saya bilang wujud nikmat yang diterima gitu kan atas rezeki dan kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu sahabat. Ya mensucikan diri dan harta juga, karena paling tidak di antara harta atau rezeki yang kita miliki ini bisa kita berbagi dengan sesama di momen-momen seperti ini, momen-momen Idul Adha seperti ini sahabat. Jadi merupakan bagian dari penyucian diri dan harta juga. Jadi akhirnya itu namanya orang berani berkorban itu berarti kan ikhlas kan gitu kan. Jadi melatih keikhlasan, bisa memadamkan ego kan gitu. Ya, yang paling penting lagi ya ini bisa memurnikan ya istilahnya, bisa memurnikan jiwa dan sifat serakah. Karena orang berani korban itu berarti kan membunuh serakah. Karena rela kita itu kan mengorbankan dari sebagian harta yang kita miliki kan, mungkin sebagai wujud simbol kekayaan kita, terus kita berbagi kepada orang lain kan gitu kan. Jadi itu bisa membunuh sifat serakah ya, dan memurnikan jiwa. Akhirnya kan jiwa kita jadi bersih kan gitu, betul-betul jiwa yang manusia yang manusia yang beradab, bertenggang rasa, saling membantu lah, macem lah, banyak jenisnya. Terus yang paling penting juga, semua penting sebenarnya sahabat ya, nggak ada yang nggak penting. Tapi makanya sodakoh jariah. Nah, sodakoh jariah pernah saya dengar tentang amal jariah atau sodakoh jariah. Jadi hewan kurban begini juga akan menjadi saksi amal ibadah di hari kiamat. Jadi kurban gini itu merupakan daripada amal jariah kan gitu kan. Jadi hewan yang kita kurbankan kelak gitu kan juga akan menjadi saksi di hari kiamat kan gitu. Jadi nggak ada ruginya lah sebenarnya ya sahabat. Ya berkorban pun bagi yang mampu kan gitu. Tapi korban-korban kecil yang lain itu juga banyak. Ikhlas itu juga perkorbanan. Ikhlas juga pengorbanan loh sahabat. ikhlas doang itu senyum itu berkorban juga. Karena nggak mudah orang bersenyum, sapa, menyapa gitu, itu nggak gampang loh bagi sebagian orang.
Padahal itu juga bagian daripada sedekah juga. Tapi ya demikianlah sahabat ya, namanya motivasi kan. Ya yang baik-baiklah, kayak begini insya Allah bermanfaat. Saya yakin bermanfaat. Tapi kalau memang ada yang merasa tidak bermanfaat juga nggak apa-apa, istilahnya nggak apa, di skip saja nggak apa-apa. Tapi saya yakin ini bermanfaat sahabat ya. Masalah apa, motivasi-motivasi yang baik-baik saya yakin bermanfaat. Demikian sahabat, mohonlah sahabat ya, jangan lupa di subscribe and like. Terima kasih sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum.